Oke, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa. Malam hari ini kita boleh kembali beribadah, memperingati, dan kita juga boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, saya akan membawakan satu tema yang diberikan kepada saya. Bersamanya di Taman Getsemani. Mungkin slide-nya boleh ditampilkan. Oke. Nah Bapak Ibu, apakah video bisa ditampilkan? Oke, nah Bapak Ibu, saya sebelum kita masuk dalam satu bagian firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk menyaksikan satu video yang menurut saya video ini cukup menarik. Ya. Well, hello, here I am, and I've got just a great idea. I'm going undercover. And I have the perfect disguise. My new outfit. One last touch. I knew it. I'm going to have an alias name of Kurt Johnson. It's Undercover Boss. Check me out. Hope you enjoy it. Saudara, jika ada di antara kita yang pernah menyaksikan acara tersebut, jadi di Inggris itu ada satu acara namanya Undercover Boss. Jadi acara ini mengundang CEO dari berbagai perusahaan, dari berbagai instansi. Kemudian CEO ini akan menyamar, diberikan penyamaran, jadi dia akan berpura-pura seperti pegawai biasa, masuk ke perusahaannya sendiri, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Jadi CEO ini bisa memahami apa yang biasanya sehari-hari itu dialami oleh karyawan-karyawan mereka. Misalnya, ada manajer yang suka suruh karyawan lembur tapi enggak dibayar. Selama ini CEO-nya enggak tahu. Nah, ketika dia menyamar menjadi karyawan, dia biasa tahu nih, apa saja yang biasanya dialami oleh karyawan-karyawan di perusahaannya tersebut. Nah saudara, ketika Kristus datang ke dunia, ketika dia berinkarnasi masuk ke dalam dunia kita, Kristus mengalami apa yang kita alami. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia menjalani hidup seperti kita menjalani hidup. Kita melihat di dalam firman Tuhan bagaimana Kristus, dia menghadapi tantangan, dia menghadapi godaan, dia mengalami kesulitan, dia merasakan sukacita, bahkan dia merasakan duka cita. Dia merasa kelaparan, dia ketakutan, dia merasakan keraguan-raguan, dia bergumul, dan dia putus asa. Oleh karena itu saudara, kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah, itu bukan Allah yang hanya mengetahui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa dia adalah Allah yang juga memahami, dia merasakan, dan dia mengerti semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia pun merasakan apa yang kita rasakan. Dia menjalani apa yang kita jalani, dan dia mengalami apa yang kita alami. Nah saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan. Satu hal yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di dunia ini. Satu bagian yang saya percaya kita semua sudah tidak asing lagi. Yang terambil dari Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai 46. Saya akan bacakan untuk kita semua. Elai memberikan judul perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, jika kita memperhatikan kisah ini, bukankah kisah ini adalah satu kisah yang begitu emosional? Saudara coba perhatikan di ayat yang ke-38. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini sudah sering kita dengarkan. Kita sudah hafal. Tapi saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendalami lagi kalimat ini. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, kalau kita perhatikan, bukankah ini adalah kali pertama Tuhan Yesus menyatakan kesedihannya secara verbal dan meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dengan dia. Dia tahu apa yang akan dia hadapi. Dia bisa melihat segala penderitaan yang dia harus segera hadapi. Dia tahu bahwa sebentar lagi Yudas akan mengkhianati dia, menjual dia. Dia tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Dia tahu bahwa orang-orang Yahudi akan bersikap keji kepada dia. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi satu pengadilan yang tidak adil. Dia tahu bahwa dia akan diserahkan, dia akan dicambuk, diludahi, dimahkotai duri, dan dipakukan pada kayu salib. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi kematian dalam wujud yang paling mengerikan dan yang paling dahsyat. Dan di dalam segala teror yang dia hadapi, hal ini membuatnya amat sedih. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kesedihan yang begitu mendalam, apa yang kita harapkan? Saudara, saya percaya ketika kita diperhadapkan dengan kesedihan yang begitu mendalam, kita berharap akan ada orang-orang yang hadir di sekitar kita, menemani kita, yang meyakinkan kita bahwa kita tidak melalui kesedihan ini seorang diri. Saya percaya kita berharap ada orang-orang yang akan datang, masuk ke dalam kehidupan kita, berdoa bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita. Saudara, 2 minggu yang lalu ketika saya mengalami kedukaan, ketika saya pulang ke Palembang, satu hal yang tidak saya harapkan terjadi adalah teman-teman saya yang datang. Anak-anak pemuda yang dulu saya layani, teman-teman saya ketika masih sekolah, bahkan mereka yang dari luar kota, pulang ke Palembang untuk menemani saya di dalam ibadah penghiburan. Saudara, ketika mereka datang di ibadah penghiburan tersebut, tidak banyak hal yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan hanya datang, duduk bersama saya, dan berdoa bagi saya. Tapi saudara, ketika mereka hadir di sebelah saya, ketika mereka berdoa bagi saya diingatkan betapa luar biasanya Tuhan yang telah mengirimkan orang-orang untuk hadir di sekitar saya, berdoa bagi saya, menguatkan saya, mengingatkan saya bahwa di dalam masa kedukaan ini, di dalam masa kesedihan itu saya tidak seorang diri. Ada orang-orang yang peduli, ada orang-orang yang memberikan kekuatan kepada saya. Saudara, Tuhan Yesus berpesan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus supaya mereka menemani dan mendampingi dia. Ayat 38 tadi, "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Saudara, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, saya percaya bahwa ia mengharapkan dukungan dari para murid-muridnya. Saya percaya dia mengharapkan ada dukungan dari para muridnya, sekalipun dia tahu bahwa mereka akan lalai, sekalipun dia tahu bahwa mereka akan terlelap.
Saudara perhatikan di ayat yang ke-36. Tuhan Yesus membawa semua muridnya. Tuhan Yesus membawa semua muridnya ke taman tersebut. Kemudian dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikuti dia. Dan kita melihat bahwa sekalipun hari telah larut dan sudah waktunya untuk terlelap, tetapi para murid ini tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun hari sudah larut dan sudah waktunya terlelap, murid-murid ini tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Ini merupakan satu poin yang baik yang kita lihat yang dilakukan oleh para murid. Tetapi kesalahan yang mereka lakukan ketika Kristus sedang mengalami penderitaan, ketika Kristus sedang merasa sedih, gentar, bercucuran keringat, bergumul, berdoa, mereka justru terlelap. Saudara, keganjilan suasana saat itu seharusnya menggugah jiwa mereka untuk bertanya-tanya. Keanehan suasana yang terjadi pada saat itu seharusnya membuat mereka bertanya-tanya. Saudara bisa bayangkan seandainya seseorang yang kita kasihi, seseorang yang dekat dengan kita, mungkin itu anggota keluarga kita, mungkin itu anggota gereja, mungkin itu rekan kerja kita. Seandainya orang yang dekat dengan kita suatu saat datang kepada kita dan berkata seperti ini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara bisa bayangkan gak seandainya hal itu terjadi kepada kita? Saudara, jika hal itu terjadi pada kita, saya percaya kita pasti bertanya-tanya, gitu kan? Kita mungkin merasa syok. Ada apa nih? Apa yang terjadi? Kita pasti tahu bahwa orang ini sedang mengalami suatu pergumulan yang begitu hebat, sehingga dia mengungkapkan kesedihannya yang begitu mendalam, seperti mau mati rasanya. Saya percaya bahwa kita tahu orang ini sedang bergumul. Orang ini sedang menghadapi suatu masalah. Orang ini sedang membutuhkan seseorang untuk memberikan kekuatan kepadanya. Dan saya percaya jika kita mengalami hal ini, kita pasti mulai khawatir, gitu kan. Kita mulai khawatir dengan keadaan orang tersebut. Mungkin kita akan berusaha mengecek keadaannya. Kita tanya bagaimana progresnya, bagaimana pergumulan yang dia hadapi. Mungkin kita akan berdoa bagi dia. Bahkan mungkin hal itu akan mengganggu pikiran kita. Mungkin hal itu akan membuat kita susah beristirahat, kita kerja nggak konsen, gitu kan. Saudara bayangkan misalnya istri, suami, anak-anak datang kepada Anda dan berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, saya percaya kita akan merasa cemas. Kita akan merasa khawatir. Kita akan merasa gelisah ketika mengetahui bahwa orang yang kita kasihi sedang mengalami kesedihan yang begitu dalam. Saudara, ketika saya masih menjalani pembentukan di SCT Bandung, ketika saya masih menjalani S1-nya, saya ingat ada satu masa ketika saya mengalami pergumulan yang begitu berat, yang membuat saya ingin berhenti dari SCT, yang membuat saya ingin mengundurkan diri, gak mau lagi lanjut, mau pulang aja. Saudara, saya ingat ketika hal itu terjadi, orang pertama yang menghubungi saya adalah kakak perempuan saya. Dia menghubungi saya, dia berdoa bagi saya. Bahkan saya ingat waktu itu dia datang dari Singapura ke Bandung untuk memberikan penghiburan kepada saya. Dan beberapa saat yang lalu ketika dia mengalami satu pergumulan, saya berusaha untuk hadir bagi dia. Kenapa saudara? Karena ketika kita tahu bahwa orang yang kita kasihi sedang berada dalam kesedihan yang begitu mendalam, kita tidak ingin mereka seorang diri. Kita ingin hadir, menemani mereka, membimbing mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Terlebih lagi saudara, Petrus, Yakobus, dan Yohanes merupakan 3 orang murid yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, mereka adalah murid yang terkadang mengikuti Tuhan Yesus ketika murid-murid yang lain tidak ada. Mereka yang bersama dengan Tuhan Yesus ketika murid-murid yang lain tidak ada. Mereka yang terkadang mendapatkan pengajaran ketika murid-murid yang lain tidak. Mereka adalah orang-orang yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus, yang seharusnya membuat mereka lebih peka terhadap apa yang sedang dialami Tuhan Yesus. Yang seharusnya membuat mereka lebih
memperhatikan apa yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi saudara, yang terjadi adalah kebalikannya. Hati mereka menjadi tumpul, mereka tidak dapat menjaga mata mereka dan mereka terlelap. Di ayat yang ke-40, ketika Tuhan Yesus kembali kepada mereka. Jika kita membaca ayat ke-40 saudara, seolah-olah Tuhan Yesus mengharapkan penghiburan dari mereka. Tetapi bukan hal itu yang terjadi. Sebaliknya, mereka malah menambah kesedihannya. Saudara, bayangkan seandainya kita sedang berada dalam pergumulan yang begitu berat, yang membuat kita merasa mau menyerah, yang membuat kita merasa sudah tidak sanggup. Kita mengharapkan ada orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita, mungkin itu keluarga kita, mungkin itu pasangan kita, mungkin itu adalah rekan kerja kita, mungkin itu adalah anggota gereja. Tetapi ternyata mereka tidak menunjukkan kepedulian. Sebaliknya, bukannya memberikan penghiburan, mereka malah menambah duka cita kita. Tapi saudara, jika kita melihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dan apa yang dia lakukan, Tuhan Yesus tetap kembali kepada murid-muridnya. Dia menjaga mereka bahkan di saat dia sendiri sedang berbeban berat. Saudara, perhatikan betapa kecilnya hal yang Tuhan Yesus harapkan dari para murid. Betapa kecilnya hal yang Tuhan Yesus harapkan dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hanya untuk berjaga-jaga dengan dia. Betapa kecilnya hal yang dia harapkan. Saudara, seandainya Tuhan Yesus meminta mereka untuk melakukan hal yang besar, atau mungkin meminta mereka untuk mati bagi dia, mereka pikir mereka dapat melakukannya. Tetapi kenyataannya, hanya untuk berjaga-jaga saja mereka tidak bisa. Saudara, bukankah ini sangat ironis? Kalau kita lihat pada hari yang sama, beberapa jam sebelum peristiwa ini terjadi di Taman Getsemani, di dalam percakapan dengan Tuhan Yesus, Petrus berkata di dalam Matius 26 ayat 33. Petrus berkata, biarpun semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kemudian di ayat yang ke-35 dia kembali berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, bukankah sangat ironis ketika mereka yang berkata akan mati bersama-sama dengan Kristus gagal dalam tahap pertama, dalam hal yang paling sederhana yang Tuhan ingin mereka lakukan. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya teringat dengan kisah Daud dan Goliat. Saya percaya Bapak Ibu ingat kisah Daud dan Goliat gitu ya. Ketika orang Israel akan berperang dengan barisan Filistin, muncul seorang raksasa dari barisan Filistin yang menunjukkan keperkasaannya, yang berteriak-teriak di hadapan orang Israel, yang menakutkan orang Israel. Kemudian dia menantang barisan orang Israel. Kemudian ketika Daud maju untuk menghadapi dia, dia pun menghina Daud. Kalau kita ingat di dalam 1 Samuel, Goliat berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi saudara, apa yang terjadi setelah itu? Setelah omong besar yang dilakukan oleh Goliat, setelah show off yang dia lakukan, dia terjatuh sebelum bisa melakukan apa-apa, gitu kan? Dia terjatuh oleh seorang yang kemerah-merahan, yang belum pernah berperang, seseorang yang dia remehkan, gitu. Belum berperang, baru menghadapi satu orang saja, dia sudah jatuh. Oleh karena saudara, pada ayat yang ke-40 dan 41 tadi, Tuhan Yesus memberikan teguran yang lembut kepada para muridnya. Dia menegur mereka dengan kasih. Dia menunjukkan teguran itu kepada Petrus yang sebelumnya itu selalu menjadi juru bicara dari para murid. Yang selalu berbicara paling keras, yang selalu berbicara duluan, yang selalu menyuarakan, mewakili para murid. Saudara, ketika kita membaca kisah ini, kita merasa ironi dari apa yang dilakukan oleh para murid. Mereka yang berbicara dengan begitu hebat,
justru jatuh dalam hal yang kecil. Saudara, kalau bahasa Palembangnya itu kita sering bilang besak cawa. Ngomongnya berkoar-koar, saudara. Kalau ngomong itu macam kayak hebat banget gitu. Kayak setia banget. Tapi setelah omong besar yang dia lakukan, belum apa-apa, baru diberikan tugas yang sangat sederhana, tugas yang begitu kecil, mereka gagal. Saudara, yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Adakah saat ini kita masih setia mengikut Tuhan Yesus? Masihkah kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita? Saudara, kita melihat kisah ini sebagai kegagalan dari para murid. Kita membaca kisah ini dengan ironi. Bagaimana mungkin para murid yang sudah sekian lama mengikut Tuhan Yesus, yang tinggal bersama dia, yang makan bersama dia, yang mendengarkan pengajarannya, yang melihat mujizat yang dia lakukan, gagal dalam melakukan hal yang begitu sederhana. Tetapi saudara, sadar atau tidak sadar, sama seperti para murid, kita seringkali terjatuh justru dalam hal-hal yang paling kecil. Kita bermimpi besar, we dream big. Kita berkata-kata dengan luar biasa. Tapi kemudian kita jatuh oleh tugas yang begitu sederhana. Saudara, kita membayangkan diri kita melakukan hal-hal yang hebat. Kita membayangkan diri kita melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Kita membayangkan diri kita akan setia dalam memikul salib. Kita pikir kita akan setia dalam perkara-perkara hebat yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi di dalam kenyataannya, seringkali kita tersandung justru oleh hal-hal kecil yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudara, mungkin di dalam pelayanan, mungkin kita berkata, aku mau melayani dengan begitu luar biasa. Aku mau melayani dengan setia, menjadi berkat bagi gereja. Gitu. Melayani dengan begitu giat, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang melihat apa yang aku kerjakan. Tetapi kemudian apa, saudara? Ketika kita mungkin mengalami konflik dengan anggota gereja, dengan sesama pelayan, dengan rekan pelayanan, kemudian kita merasa kecewa. Pelayanan kok begini ya? Udahlah, aku mundur aja deh dari pelayanan. Aku gak mau melayani lagi. Mungkin kita berkata, aku mau setia nih, aku mau berkontribusi bagi gerejaku. Tapi kemudian diminta untuk ikut, yuk doa pagi yuk. Aduh, tapi itu Sabtu pagi waktu istirahat. Weekend kan gak ngantor tuh, kesempatan untuk bangun bisa sedikit siang gitu. Saudara, mungkin di dalam keluarga kita berkata, aku mau menjadi imam bagi anak-anakku. Aku mau memberikan teladan iman, membawa mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi kemudian diajak, yuk doa bersama keluarga, yuk baca Alkitab bersama, saat teduh bersama. Aduh, aku mah gak bisa. Aku gak bisa ngomong, aku gak cukup pintar, aku gak mengerti ini. Mungkin kita berkata di dalam pekerjaan kita, aku mau menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Di tempat kerjaku ada banyak orang yang belum percaya. Aku mau menghidupi iman Kristus menjadi kesaksian bagi mereka. Tapi kemudian ketika masalah datang, kita merasa berat sekali. Kita merasa salib yang kita pikul itu sangat berat. Kita sudah tidak kuat dan kita ingin tidur terlelap seperti yang dilakukan oleh para murid. Saudara, kita membayangkan diri kita taat dalam melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan, yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tapi sama seperti para murid, seringkali kita justru terjatuh dalam hal-hal yang terlihat sepele. Saudara, mengikut kehendak Tuhan, taat kepada perintah Tuhan memang tidak pernah mudah. Ketika kita mengambil komitmen untuk taat melakukan kehendak Tuhan, akan ada hal-hal yang harus kita korbankan. Terkadang kita harus membuang ego kita. Terkadang kita harus melakukan hal-hal yang bahkan tidak kita sukai. Terkadang kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Akan ada tantangan, akan ada banyak godaan yang berusaha untuk menggagalkan kita. Tapi saudara,
kisah ini Kristus memberikan satu teladan yang sangat indah kepada kita. Dia taat kepada kehendak Bapa sampai titik akhir. Kita tahu bahwa perjalanan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus bukanlah satu perjalanan yang mudah. Kita tahu pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukanlah pergumulan yang sederhana. Tapi di dalam kisah ini kita melihat bagaimana Kristus bergumul. Tetapi di ayat yang ke-39 dia berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Saudara, sebagaimana teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, kita harus belajar untuk taat dan setia melakukan kehendak Bapa. Yang menjadi perenungan bagi kita hari ini, maukah kita taat? Maukah kita setia melakukan kehendak Bapa? Ketika saatnya tiba, ketika ada hal-hal yang harus kita korbankan, ketika kita harus membuang ego kita, ketika ada hal-hal yang harus kita lakukan yang tidak kita suka, ketika kita harus meninggalkan zona nyaman kita, ketika ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang berusaha untuk menggagalkan kita, mampukah kita berkata, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, saya ingat ketika saya baru masuk di dalam pelayanan. Saya berkata kepada diri saya akan berkomitmen menjadi seorang pelayan yang setia. Melakukan pelayanan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Apapun tantangan yang saya hadapi, apapun kesulitan yang saya hadapi, saya akan setia, saya akan taat kepada perintah Tuhan. Tapi saudara, kemudian seiring berjalan waktu, seiring melayani, kemudian kesibukan di dalam pelayanan yang membuat kita merasa lelah. Pergumulan, konflik dengan rekan pelayanan yang membuat saya merasa kecewa. Tantangan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan saya membuat saya merasa begitu lelah. Membuat saya berpikir berat sekali salib yang harus saya pikul ini. Sampai kepada satu titik di mana saya merasa saya perlu healing. Saya perlu mengambil waktu sejenak, mundur dari pelayanan, kembali disegarkan. Saya merasa bahwa salib yang saya pikul itu berat sekali. Beban yang saya pikul itu sudah berada pada level yang tidak sehat, melebihi apa yang saya bisa. Dan saya perlu istirahat, saya perlu break sejenak. Tapi saudara, firman Tuhan ini mengingatkan saya, jangan-jangan apa yang saya pikul ini sebenarnya tidak seberat apa yang saya bayangkan. Jangan-jangan sebenarnya saya hanya mengasihani diri saya sendiri. Jangan-jangan apa yang saya pikul selama ini sebenarnya belum ada apa-apanya. Saudara, jangan-jangan selama ini kita merasa salib yang kita pikul itu begitu berat. Pelayanan itu begitu mengecewakan. Pergumulan yang kita hadapi itu begitu melelahkan. Tetapi sebenarnya kita belum memikul salib. Kita baru diminta untuk berjaga-jaga dengan Tuhan Yesus. Kita baru diberikan tugas yang sangat sederhana. Tetapi kita sudah menganggap hal itu berat sekali. Dan kita merasa tidak mampu. Dan kita terlelap. Saudara, apa tantangan yang sedang Anda hadapi hari ini? Apa kesulitan yang sedang Anda hadapi hari ini? Apa yang sedang Anda rasakan hari ini? Saudara, mungkin ada di antara kita yang berpikir untuk mundur dari pelayanan. Yang merasa pelayanan begitu mengecewakan. Pelayanan begitu berat. Mungkin ada di antara kita yang sedang berada di titik di mana kita mencoba untuk menyerah. Yang merasa kita sudah tidak sanggup. Salib yang kita pikul terlalu berat. Aku tidak bisa lagi. Aku perlu istirahat. Tapi saudara, hari ini kita melihat bagaimana Kristus taat kepada perintah Bapa sampai kepada titik akhir. Marilah kita mohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kita dapat setia, taat sampai kepada akhir. Saudara, jangan-jangan kita adalah orang-orang yang sama seperti para murid. Ternyata
Kita adalah orang-orang yang ngomong besar, yang bercerita dengan begitu hebat, tetapi gagal untuk taat kepada kehendak Tuhan, bahkan di dalam hal-hal yang paling kecil, di dalam tugas-tugas paling sederhana yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita mengambil sedikit waktu untuk berefleksi. Kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu untuk kembali merefleksikan kehidupan kita. Saudara, apa yang sedang engkau hadapi hari ini? Apa yang sedang engkau rasakan hari ini? Mungkin ada di antara kita yang berkata, bebanku begitu berat ya Tuhan. Aku tidak sanggup. Salib yang kupikul ini begitu berat. Aku perlu beristirahat. Mungkin ada di antara kita yang sedang berada pada titik kita ingin menyerah. Kita merasa pelayanan begitu mengecewakan. Pelayanan begitu melelahkan, begitu menghabiskan waktu dan tenaga kita. Mungkin ada di antara kita yang merasakan tantangan di dalam pekerjaan kita begitu berat. Tantangan di dalam rumah tangga kita begitu berat. Mungkin ada di antara kita yang berpikir untuk menyerah di dalam pernikahan, menyerah di dalam studi, menyerah di dalam pekerjaan, menyerah di dalam pelayanan, menyerah dalam hal-hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita berkata, Tuhan, salib ini begitu berat. Tetapi jangan-jangan kita belum memikul salib. Jangan-jangan Tuhan baru meminta kita untuk berjaga-jaga dengan Dia. Tetapi kita sudah merasa tantangan yang kita hadapi terlalu berat. Kita tidak sanggup. Waktunya bagi kita untuk terlelap. Mengikut Tuhan akan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Taat kepada kehendak Tuhan, ada banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Kita harus melakukan hal-hal yang terkadang tidak kita sukai. Kita harus mengorbankan begitu banyak hal. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ada banyak tantangan, pergumulan yang berusaha untuk menggagalkan kita. Ada banyak hal yang membuat kita merasa begitu lelah. Yang membuat kita merasa ingin terlelap. Yang membuat kita merasa ingin menyerah. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak malam hari ini. Mari kita serahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan. Mungkin ada hal-hal di dalam hati kita yang tidak dapat kita ceritakan kepada orang lain. Yang selama ini tidak dapat kita keluarkan, kita timbun bagi diri kita sendiri. Kita merasa kecewa, kita merasa marah, kita merasa lelah. Mari kita bawa itu, kita serahkan kepada Tuhan. Dia tahu apa yang kita alami. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia taat kepada perintah Bapa sampai kepada akhirnya. Meskipun ia harus mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Dan Dia yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Menjadi penolong kita. Untuk kita boleh taat, setia kepada kehendak Tuhan. Sampai kepada akhirnya. Mari kita serahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Beban berat yang selama ini kita timbun di dalam hati kita. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami. Kami tahu Tuhan kehidupan kami dalam dunia ini tidaklah mudah. Mengikuti kehendak Tuhan, taat kepada perintah Tuhan tidaklah mudah.
Ada banyak tantangan, godaan, pergumulan, kesulitan yang akan menggagalkan kami. Ada waktunya ketika kami harus keluar dari zona nyaman kami. Kami harus mengorbankan begitu banyak hal untuk taat. Kami harus melakukan hal-hal yang tidak kami sukai. Ada begitu banyak hal yang membuat kami merasa begitu lelah. Yang membuat kami ingin menyerah. Yang membuat kami merasa salib yang kami pikul itu teramat berat. Melebihi dari apa yang kami sanggup. Tuhan, biarlah malam hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, kesulitan, apapun yang sedang kami rasakan, apapun yang kami timbun di dalam hati kami, biarlah kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebab sebagaimana Engkau taat kepada perintah Bapa sampai kepada akhir, kami mau belajar untuk taat dan kami memohon pertolongan Tuhan yang memampukan kami, yang menolong kami, yang menguatkan kami untuk memikul setiap hal yang Tuhan percayakan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami bukanlah satu kebetulan. Ada maksud, ada rencana Tuhan sehingga Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Oleh karena itu Bapa, biarlah sekali lagi kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber penghiburan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa bersama Engkau kami dapat melewati setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap tantangan yang Engkau percayakan untuk terjadi di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, tuntun kami, pimpin kami ya Tuhan. Pakai kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, ini kehidupan kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.